kalau mengatakan itu hanya manusia biasa yang diangkat sebagai anak Allah. Memang dia sudah dipersiapkan dari semula. Kalau dia tidak dipersiapkan, adakah orang yang lahir sungguh-sungguh seperti yang dinubuatkan itu? Ada nggak orang yang terlahir tanpa laki-laki dan perempuan? Maria itu nggak disetubuhi sama si Yusuf. Justru ketika saya mengatakan Yesus Kristus dan dalam Kristen dengan Isa Al-Masih dalam iman lain itu berbeda, saya sedang bertoleransi. Kekristenan itu adalah anugerah terbesar bagi dunia. Itu anugerah terbesar, tetapi Kristus adalah hadiah terbesar dari pribadi yang terbesar, dari Sang Bapa. Ada lagi nggak, Bi, yang lu mau tanyain, Bi? Silakan, Bi. Ini bagus ya. Ya, maksudnya Yesus kan mengajar doa Bapa kami yang ada di sorga. Nah, banyak juga yang ngasih serangan ke situ tuh. Oh, iya kan? Kalau Yesus adalah Allah, masa dia berdoa buat dirinya sendiri? Nah, kadang-kadang pemahaman yang tadi tuh ya, bahwa yang namanya Allah itu memang Allah hakikat, dia punya roh dan punya firman. dia punya firman. Nah, yang menjadi manusia itu siapa sih? Yohanes 1 ayat 14, coba baca. Apakah Bapa jadi, masa Bapa berdoa sama Bapa? Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Nah, itu kan yang sweet. Ini Allah sama Allah nih. Gitu. Maksudnya dia saling mengerti dong gitu kan. Yohanes 1 ayat 14. Ayat 14. Yang jadi manusia itu siapa? Firman itu telah menjadi manusia. Firman. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Berarti dia anak tunggal Bapa kan? Dan yang menjadi anak tunggal Bapa itu firman kan? Ya. Firman itu yang menjadi manusia enggak? Bukan Bapa kan? Jadi ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, dia sebagai firman dalam keadaannya sebagai manusia mengajarkan kita untuk berdoa kepada Bapa. Makanya Tuhan Yesus bilang, mintalah di dalam namaku kepada Bapa. Karena tujuannya emang Bapa, tapi di dalam syafaatnya Mesias, Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak satu pun yang sampai datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus nggak berkata tidak satu orang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Enggak. Kepada Bapa, karena Tuhan Yesus tahu bahwa dia adalah sabda firman-Nya Bapa. Dan firman itu yang menjadi manusia. Jadi nggak ada dia berdoa sama dirinya sendiri. Karena Yesus itu bukan Bapa. Yang mengatakan Yesus itu Bapa itu oneness. Makanya itu ya, maksudnya pemahaman Tritunggal itu mesti ngelotok tuh, orang Kristen mesti ngerti itu. Karena kalau pemahaman Tritunggalnya nggak ngerti, nggak paham, maka ketika ya ketemu ayat-ayat yang kayak tadi gitu ya, kok Yesus berdoa buat dirinya sendiri, maka ya akhirnya kita punya kesesatan dalam berpikir karena tidak memahami yang Tritunggal tadi. Seringkali orang tersandung karena Tritunggal. Makanya tanggal 4 September, hari Rabu, jam 7 malam ya sekalian deh. Sekalian. Ya, kita dari Rumah Harmoni mau bikin seminar tentang memahami Tritunggal bersama dengan Elia Miron juga ya. Jadi kalau Bapak Ibu, ya ini secara onsite, kalau Bapak Ibu mau datang, ya silakan hubungi ya nomor di bawah ini. Gitu. Ada lagi nggak, Bi, yang lo mau tanyain, Bi? Silakan, Bi. Ini nih. Kaitannya sama ada satu pandangan gitu. Jadi tadi ngomongin oneness ya. Tapi ini mungkin yang selain oneness ada pandangan mengenai adopsionisme, bahwa Yesus itu adalah manusia biasa yang diangkat Allah sebagai anak Allah. Manusia yang menjadi Allah dan bukan Allah yang menjadi manusia. Nah, terkait dengan tuduhan ini, itu gimana kita menjawabnya gitu kalau ada orang yang nanya, karena ini something yang
kadang-kadang sering nih ada orang tiba-tiba mungkin kucuk-kucuk nanya, oh kamu Kristen ya? Kristen gitu. Tapi nanti pelan-pelan loh, kayaknya itu bukan ini deh, bukan Yesus itu bukan Tuhan deh. Yesus tuh anak adopsi. Gimana kalau Eli? Adopsionisme itu hampir mirip dengan doketisme. Jadi dia memandang bahwa tubuh itu hanya seperti bayang-bayangan saja, cover aja lah. Cuma dia diangkat begitu. Simpelnya begini aja lah menjawab itu. Kalau memang itu manusia yang diangkat-angkat begitu aja, bagaimana mungkin dia menggenapi semua dari perjanjian lama? Misalnya ada anak lahir, adalah buatlah namanya Yesus, lalu Tuhan angkatkan dia begitu. Bagaimana mungkin dia bisa persis seperti apa yang dinubuatkan para nabi, bahkan nubuatan Allah sendiri, perjanjian lama. Kalau mengatakan itu hanya manusia biasa yang diangkat sebagai anak Allah, memang dia sudah dipersiapkan dari semula. Kalau dia tidak dipersiapkan, adakah orang yang lahir sungguh-sungguh seperti yang dinubuatkan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, bukti bahwa dia bukan orang biasa yang diangkat adalah dia memenuhi semua nubuatan sesuai rencana Allah di perjanjian lama. Ya, nggak ada yang kebetulan. Mana yang kebetulan di dunia ini? Ya, dia terlahir begitu saja. Kenapa harus dari Maria? Yang ketiga, ada nggak orang yang terlahir tanpa laki-laki dan perempuan? Maria itu nggak disetubuhi sama si Yusuf. Ya, jadi itu dongeng itu. Iya, buktinya Yusuf mau menceraikan. Iya. Ya, gitu. Jadi nggak. Jadi sebenarnya banyak fakta ya, fakta-fakta nubuatan tadi ya, fakta nubuatan, fakta silsilah, fakta korban tadi, ya kan, dan yang di luar Alkitab juga banyak ya sejarah-sejarah daripada Yahudi sendiri mencatatkan tentang Yesus Kristus. Nah, yang selanjutnya nih, yang tidak kalah pentingnya dan yang sering kadang-kadang orang Kristen tuh bingung ya kan, di kita kan di Kristen itu kan ada Yesus Kristus, ya kan, sedangkan di seberang juga ada Isa Al-Masih, ya kan. Nah, ya kalau kita mungkin udah belajar dari Eli, mungkin kita tahu, mungkin Eli bisa menjelaskan kembali nih, mungkin udah capek juga kali lu El menjelaskan nih ya, perbedaan apa Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus itu dua pribadi atau dua pribadi yang sama atau berbeda? Yang berbeda, El. Ya. Yang pertama mengenai namanya dulu. Iya, nama Yesus. Dulu. Kita nggak usah bawa ke agama tertentu dulu. Iya. Dari namanya aja dulu, bahwa Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu sebenarnya sama. Sama. Oke. Yesus Kristus. Yesus itu kan bahasa Yunani, Yesus Kristos. Nah, bahasa Syrianya, orang-orang Syria Barat itu nyebutnya dengan Yesou, tambah sufiks S itu menyebutnya mereka dengan Isou. Orang Syria Timur sebutnya dengan Isa. Nah, Kristos itu dalam Ibrani adalah Hamosaya, Sang Mesias. Nah, dalam Arab disebut dengan Al-Masih. Ya, Masiha. Ya. Jadi Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah itu sebenarnya adalah korespondensi fonetik. Oh, ya, karena jadi hanya penyebutan aja. Beda konteks tempat, tapi sebenarnya namanya sama. Beda penyebutan. Beda penyebutan. Sama seperti Kefas, ya, ada orang yang menyebutnya Kefa dalam Yunani itu dalam Ibrani Kafa. Terus dalam bahasa Yunaninya itu disebutnya Kefas, ditambah sufiks S bahwa dia itu maskulin. Makanya ada nyebutnya Yeshua, Isa dan Yeshua ya. Ya itu nggak masalah. Tapi kalau sudah dibawa dalam pengertian agama yang berbeda, ya harus berbeda. Iya, karena agamanya aja udah beda ya. Iya. Sekalipun namanya sama. Sama. Oke. Apa yang menyebabkan itu berbeda? Yang pertama silsilah. Yesus itu orang Yehuda. Menurut silsilah baik dari Maria dan juga baik dari Yusuf. Yang punya yang lain itu dari mana? Ada yang tahu? Nggak jelas ya? Nggak jelas. Okay. Bahkan kalau kita melihat Maryam saudara Harun, ya kan? Maryam saudara Harun. Harun itu orang apa? Lewi kan? Lewi. Berarti orang Lewi. Dan itu udah jauh banget ribuan tahun. Ya, jadi nggak sama. Yang kemudian yang kedua, Yesus tersalib itu fakta sejarah.
Di iman mereka, Isa itu tidak tersalib, Hmm. tidak mati, malah diserupakan dan lain-lain. Nah, itu tidak ada maknanya bagi kita. Hmm. Kalau saya berdebat kadang dengan mereka itu, kamu bisa nggak buktikan Isa itu tidak mati disalib? Satu aja. Kalau Isa itu tidak mati disalib, berarti tidak ada peristiwa kebangkitan 3 hari setelahnya. Tapi kenapa kebangkitan ditulis oleh Josephus dalam sejarah? Kalau ini diserupakan, dia angkat-angkat begitu saja, dia berarti nggak ada kebangkitan. Ini terjadi kebangkitan, artinya pernah mati. Yeah. Ya kan? Kalau dia diangkat begitu nggak ada kebangkitan, lalu mana buktinya? Data sejarahnya mana? Gitu. Jangan cuma mengklaim begitu saja. Justru ketika saya mengatakan Yesus Kristus dan dalam Kristen dengan Isa Al-Masih dalam iman lain itu berbeda, saya sedang bertoleransi. Kenapa? Karena bagi saya agama saya ini benar, dan bagi kamu juga agamamu benar. Nggak usah saling bertubrukan lagi, karena sudah berbeda. Kalau kamu sama-sama kan yang ada akan debat-debat mulu dan lain gak jelas. Karena bakal gak selesai di situ. Jadi apa yang dilakukan Isa Al-Masih di agama lain itu tidak berdampak apapun bagi iman kita. Dan tidak ada gunanya. Dalam iman mereka dia akan datang nanti bunuh babi pada salib. Untuk apa dia bunuh babi? Ya, kasih babi di meja kita potong makan sama-sama. Ya kan? Simpelnya begitu. Jadi ngapain gitu loh. Jadi secara teologis, secara histori semuanya berbeda. Lahirnya dia di mana? Yang sebelah itu mengatakan pohon kurma. Pertanyaan saya, di goa kandang domba mana yang ada pohon kurma? Oh, dia bukan di kandang domba, dia hanya di pohon kurma. Data sejarahnya di pohon kurma mana? Eusebius, bapak gereja, sejarawan gereja dari Kaisarea, itu mengatakan dia lahir di kandang domba. Memang betul. Dia lahir di situ. Lalu kamu bantah ini dengan pandangan teologi? Misalnya kamu, kok lahir di Jakarta, ada akte lahir 2001. Tiba-tiba 300 tahun ke depan, ada orang entah dari mana bilang begini, saya dikasih Tuhan wahyu ilahi. Bahwa si Koko ini lahirnya bukan di Jakarta. Dia lahirnya di Solo. Kamu mau percaya mana? Yang ada akte lahir sebagai bukti dong. Sekalipun dia mengaku-ngaku dari Tuhan. Nah, kita punya bukti, kita punya data sejarah, lalu ditutupi. Dalam tanda kutip kita punya aktanya. Kita punya aktanya. Lalu sah. Lalu dibantah dengan yang tidak punya akta. Di pengadilan kalah. Menang inkrah kita. Ya, mutlak langsung. Ya, karena nggak bisa dilawan. Gitu. Jadi justru karena hal ini memang tidak seimbang, maka kita harus katakan kita tuh berbeda. Nggak boleh disama-samain. Karena kalau disama-samain, mau dia ngeles sepinter apapun, dia mau gimana-gimana pun, akan tetap kalah. Ya sejarawan akan ketawa. Oh, sejarah kan ditulis oleh pemenang. Nah, kadang begitu tuh. Apa? Argumennya. Sejarah kan ditulis pemenang. Kalau sejarah ditulis pemenang, yang mencuri Hagia Sophia itu siapa? Kan umatmu sendiri. Kalian yang curi itu. Kenapa sejarah tidak kamu ubah waktu itu juga? Kristen kalah loh, Konstantinopel tumbang pada masa itu. Kenapa kamu tidak ubah ini? Kalau begitu, lebih lama mereka berjayanya daripada kita. Ya, jadi mau mereka serang dari manapun, aduh, udahlah. Gak ada benarnya. Jadi dari apa yang sudah Elia Miron sampaikan, beda. Beda sama. Udah fix nih ya, beda ya? Beda. Nah, ini juga jadi autokritik nih ya, maksudnya buat penginjil atau mungkin apologet ya kan, karena kan dulu mungkin kita diajarin kan kalau mau nginjil pendekatannya gimana nih masuknya, jadi lewat pintu gerbang antara kesamaan antara Yesus Kristus dengan Isa. Nah, gimana Elia menanggapi hal itu? Selama ada pemuritannya untuk kemudian menggeser kepada pemahaman yang lebih baik, sebenarnya bagi saya itu tidak masalah. Karena bagaimanapun ya Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus, tapi Nabi Isa itu bukan Yesus. Nabi Isa yang lahir di pohon kurma itu, Nabi Isa yang dari Maryam saudara Harun itu, Nabi Isa yang kita nggak tahu bapaknya siapa, ya kan? Itu tidak sama dengan Yesus Kristus yang kita. Ya, jadi kalau ada penginjil-penginjil menggunakan itu sebagai sebuah kesamaan, saya tidak mau langsung menghakimi. Karena
kita lihat dulu proses selanjutnya apa. Iya. Apakah itu memang hanya pintu dari mereka atau memang Karena memang secara namanya harusnya sama. sama. Iya. Gitu. Jadi ya saya tidak ada masalah Iya, sebenarnya. tapi fakta sejarah, Harus keberadaannya, diberitahu. lahir di mana, beda. Harus Gitu ya. diberitahu. Iya. Gitu. Dahsyat. Ada lagi, Bi, yang mau lu sampaikan? Oh, ini kita udah berapa lama nih, Bro? Hah? 1:20. Wow, 1,5. Nggak berasa ngobrol begini ya nih. Terlalu banyak. Makanya kata Yohanes itu benar. Ada begitu banyak hal mengenai Yesus yang tidak kami catatkan dalam buku ini karena seandainya dicatat dunia ini pun tidak sanggup. Tapi dari Elia sendiri mungkin ya, mungkin ada beberapa penonton kita nih mungkin yang belum percaya kepada Yesus Kristus atau baru mau percaya kepada Yesus Kristus. Atau bahkan sedang meragukan Iya. Nah, Yesus Kristus. apa yang Elia mau sampaikan kepada semua teman-teman di sini? Masih meragukannya dia. Meragukannya itu karena apa? Karena kalau hanya takut kehilangan keluarga, takut kehilangan pekerjaan, uang segala macam, ya kamu tidak percaya artinya. Tapi kalau secara teologi begini-begini itu semua udah ada jawabannya. Makanya saya selalu katakan, saya pribadi saya tidak pernah merasa saya hebat. Saya berhutang budi kepada para rasul dan bapak-bapak gereja. Karena hampir 1000 tahun sebelum kita ini di sini, ya rasul-rasul itu sudah berapologetika untuk memberi jawaban. Apologetika itu dari apologi yang pertanggungjawaban. Jadi tidak ada yang hebat. Ya, tapi rasul-rasul Kristus yang dia urapi oleh kuasa rohnya yang kudus itu diturunkan secara turun-temurun dan sekarang kita nikmati. Jadi kalau saat ini ada orang yang ragu percaya Yesus dan apa itu, karena mungkin dia tidak mencari dan tidak mencari keraguannya itu kepada yang tepat. Harus mencari yang tepat. Kalau kamu tanya ke saksi Yehova ya kamu disesatkan. Kan begitu. Ya, jadi apakah misalnya bagaimana cara kita untuk meyakinkan mereka? Sekali lagi saya katakan begini, tujuan kamu bertuhan itu apa? Anggaplah agama itu semua sama. Agama itu udah deh, sama deh, semua deh. Yang penting baik-baiknya aja. Nah, tapi pasti ada sisi keunikan tersendiri dalam setiap agama itu. Nah, secara khusus kekristenan. Apa yang kekristenan tawarkan dan apa yang kekristenan ajarkan? Keunggulan kekristenan itu yang pertama. Pusat teladan kita yaitu Kristus. Itu melakukan apa yang dia ajarkan. Dia bermoral. Dia mengatakan kasihi ini, dia mengasihi loh. Ketika dia disakiti, dia mengampuni. Jadi nggak cuma ngomong doang Tuhan kita itu. Nah, kalau ada pengajaran mengatakan bunuhlah ini begini segala macam, apakah itu dari Tuhan? Tuhan mana yang suka begitu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang kamu cari dengan mengakui eksistensi Tuhan? Saya selalu kadang kalau ada orang-orang agnostik itu atau apa ateis atau segala macam, ketika dia saya mau Tuhan tapi saya bingung agama mana nih yang benar gitu ya. Ingat, kekristenan itu bukan agama, kerajaan, kingdom of God. Karena Tuhan nggak pernah janjikan agama. Kristen itu sebagai agama itu karena keperluan administrasi aja dan lain-lain. Ya. Justru agama lah yang menyelipkan Yesus itu. Betul itu. Betul. Keagamaan yang nyalipkan dia. Sanhedrin itu loh. Ya. Jadi agama itu tidak menyelamatkan. Hanya Kristus yang menyelamatkan. Dari semua klaim-klaim dengan agama itu anggap semua sama saja. Yang kamu cari itu apa? Kalau kamu cari kenikmatan apa segala macam, ya jangan ikut Yesus. Gunung Kawi lebih cepat. Tapi kalau mau mencari pendamaian jiwamu dengan Allah, melalui kesadaranmu betapa berdosanya kamu, ikut Yesus. Ya, karena Kristus itu dua. Kalau saya kadang saat teduh pribadi di ruangan saya, di kamar saya tuh, saya mengingat bagaimana yang dia lakukan itu saja ketika dia mengajar. Aduh, saya tuh sedih sekali. Betapa berharganya saya, kamu, dan kita semua. Kita semua ini berharga loh bagi Allah. Bahkan dia datangi pendosa. Dia datangi pemungut cukai. Dia datangi yang ketahuan berzina. Ya, dia dekati orang Samaria. Yang bagi orang itu, ngapain sih kau? Najis kau ngapain itu?
Tapi karena kasihnya itu, Iya. kita. Nah, jadi kalau ada orang yang mungkin, waduh saya terlalu berdosa, saya nggak layak sama Tuhan. Ya, yang membuat kamu tidak layak itu adalah dirimu sendiri. Karena kamu tidak mau dilayakkan. Karena kalau kamu mau dilayakkan, kamu tidak menghindari dia, justru semakin dekat sama dia. Jadi yang menghalangi kamu percaya itu dari aspek sejarah, dari teologi kita yang begitu teratur, tidak ciptaan pada masa itu aja, tapi sudah ribuan tahun berlangsung. Itu sudah sempurna dalam kekristenan. Makanya saya selalu katakan, kekristenan itu adalah anugerah terbesar bagi dunia. Itu anugerah terbesar, tetapi Kristus adalah hadiah terbesar dari pribadi yang terbesar, dari Sang Bapa itu. Jadi refleksikanlah kembali. Kenapa sih saya harus ikut Kristus? Kenapa sih harus saya follow dia? Kalau masalah Tuhan mau mati, bla bla bla, gampang jawabannya itu. Karena dia mati untuk menggantikan kamu yang seharusnya mati. Makanya saya selalu katakan, ikut atau tidak ikut Yesus itu tentang kamu rendah hati atau tidak. Karena kalau menurut hikmat dunia, ngapain sih kau? Kayak yang saya lakukan misalnya apologetika. Saya menginjili orang, saya beritakan berita kebenaran mengenai Kristus. Orang-orang yang di luar Yesus, yang nggak mengalami apa yang saya alami, dan yang tidak mengetahui apa yang saya tahu, mereka berpikir, dia habisin waktu mudanya bahas Tuhannya, itu nggak penting ya, dia nggak dapat apa-apa, mending saya usia saya segini, saya udah punya ini, ya. Mungkin saya direndahkan orang, tapi dia nggak tahu bahwa di dalam kerendahan yang saya dapat dari dunia itu, di situ saya bermegah. Kenapa saya perlu bermegah di situ? Karena cara dunia memandang kita yang adalah milik Allah itu menggenapi apa yang Tuhan Yesus nubuatkan. Bahwa kamu memang akan dikucilkan, kamu dipandang rendah, kamu dipandang hina oleh mereka. Tapi di dalam itulah kuasaku dan anugerahku jatuh sama kamu. Karena kalau Kristus itu saja yang punya semesta, Matius 28 ayat 17. Ketika datang ke dunia, serigala punya liang, dia tidak punya tempat. Meletakkan kepala. Dia yang maha kaya, rela berkontekstual seperti kamu, untuk menjadi miskin seperti kita. Demi kita. Dan gue perlu nambahin juga nih. Kadang-kala tuh ya, orang mau datang kepada Yesus tuh bukan karena dia merasa berdosa di hadapan Yesus. Mereka malas datang kepada Yesus karena orang-orang yang ada di Kristen sendiri kadang-kadang melihat itu dari kacamata agama. Gitu kan. Menghakimi gitu-gitu ya kan. Nah, gitu lah. Nanti jangan kepahitan lah sama Tuhan. Masa manusia yang bersalah, Tuhan yang kamu salahkan, ya enggak lah. Saya enggak ke gereja, Kak. Kenapa pendeta saya jahat? Bla bla. Kamu ke gereja temuin pendeta atau temui Tuhan. Itu aja. Siap. Ya, mungkin kita udah berapa menit nih, Bro? 1,5 jam. 1,5 jam ya. Waktu juga ya memisahkan kita ya. Nanti mungkin kita akan ketemu dengan Elia Miron dengan ya bahas yang lain lagi. Kayaknya banyak pembahasan ya. Ya, mungkin gitu aja kali ya apa yang mau kita sampaikan hari ini. Thank you buat Elia yang sudah menjadi narasumber. Ya, kita berharap juga teman-teman ya bisa memahami apa yang disampaikan hari ini. Ya, dan kalau mungkin teman-teman ada masukan, kayaknya bahas ini dong, Kak Dieter, bahas ini. Nah, tinggal kasih tahu ke kami, gitu ya. Di kolom di bawah ini ya kan. Ini saya punya tab juga udah 10% baterainya, jadi kita mesti berakhiri, ya kan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ya, God bless you. Semangat selalu dalam Tuhan. Dadah, God bless you.